Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita bersyukur di pagi hari ini ada keberkat, ada kebaikan Tuhan dan kasih karunia-Nya menyertai keluarga, pekerjaan kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi, apapun masalah kita, persoalan kita bersyukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam mengikuti Menara Doa Pagi ini. Kami syukuri semua apapun yang terjadi. Baik masalah kami yang belum selesai, sakit belum sembuh, keuangan kami mungkin belum pulih. Banyak hal yang masih sulit dan penderitaan yang kami alami. Tapi kami belajar bersyukur. Karena ketika kami bersyukur, kami tahu Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya ada Tuhan menyertai kami, ada Tuhan menguatkan kami. Berkatilah setiap umat yang mengikuti Menara Doa Pagi. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberikan hikmat bijaksana, yang putus asa diberikan pengharapan, semangat yang baru. Dalam Tuhan Yesus kami mulai Menara Doa Pagi ini. Amin. Kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Sebab kasih-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Bagi yang mempunyai sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sebab hanya Kau sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan bagi semua orang
ajar kami lebih lagi untuk mengenal-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa kami pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa kami pinta padamu Tuhan Yesus. Bapakku pinta, layakkan aku, Layakkan aku, bawa kami lebih lagi menyembah-Mu. bawaku Untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari kita sembah Tuhan. diam dalam Mari kita berdoa. bait-Mu. Mari keluarkan suaramu. Itu kerinduan Berdiam diri kami, di hadirat-Mu. Yesus. Engkaulah kekuatan, Engkaulah gunung batu kami, Menyembah kota benteng kami, perlindungan kami. menyembah Kami datang, kami datang, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami ucapan bersyukur syukur kami buat Tuhan, segala kebaikan-Mu. sebab Kau Allah yang setia. Kami bersyukur buat hari yang baru, berkat baru. Terima kasih buat kemurahan, penyertaan. Kau tak pernah meninggalkan. Engkau menyertai kami sedetik. Kau selama-lamanya. selalu di sisiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih
kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Pada pagi hari ini kita belajar menjadi saksi dimanapun kita berada. Menjadi saksi dimanapun kita berada. Saya ambil dari ayat 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, latar belakang nats ini, bahwa orang-orang Kristen, Yahudi, mereka terpencar ke berbagai tempat. Ke Pontus, Bitinia, Kapadokia, Asia Kecil, itu kebanyakan daerah non-Yahudi. Di dalam keterpencaran mereka ini, karena mereka dikejar, dianiaya, mereka mengalami keterpencaran tempat, ke berbagai tempat mereka merantau. Dan firman ini mengingatkan mereka, siapa mereka? Identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, jelas dikatakan identitasnya mereka. Identitas kita adalah, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Tulis dalam kolom, saya dipilih oleh Tuhan. Israel memang disebut bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita adalah Israel rohani. Kita orang yang dipilih Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Syukuri itu. Dari 8 miliar manusia lebih, saudara mengikut Tuhan, itu anugerah. Banyak orang tidak terpilih, banyak orang tidak mengenal Tuhan, hak daulat Tuhan, yang berkehendak memilih engkau, menetapkan engkau menjadi anak Tuhan. Itu oleh kasih karunia Tuhan. Syukuri itu suatu hal yang sangat luar biasa. Engkau disebut Kristen, anak Allah, pengikut Kristus. Saudara disebut juga imamat yang rajani. Apa arti imamat yang rajani? Imamat yang rajani artinya adalah orang-orang yang melayani. Imam, pelayan, melayani Tuhan. Baik dalam gereja, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, kita imam. Tulis dalam kolom, saya imam yang melayani Tuhan dimanapun saya berada. Di pekerjaan, di keluarga, ingat identitas kita. Di dalam Kristus, saudara disebut imamat yang rajani. Yang artinya adalah seorang imam yang melayani Tuhan lewat segala pekerjaannya. Jadi bukan harus konteksnya di gereja. Di keluarga, seorang ayah menjadi imam. Di pekerjaan kita menjadi imam. Kita melayani Tuhan lewat pekerjaan kita. Bangsa yang kudus, kata firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara adalah bangsa yang kudus. Bahasa aslinya kados. Hidup yang dikhususkan. Yang dipisahkan dari dunia. Hidup bagi Allah. Sadari itu bahwa saudara adalah bangsa yang kudus. Hidupmu bagi Tuhan. Dikhususkan bagi Tuhan. Saudara tidak lagi hidup bagi dunia ini. Saudara tidak hidup bagi daging. Keinginan daging. Tidak lagi hidup bagi dosa, tapi hiduplah bagi Tuhan. Katakan, saya mau hidup bagi Tuhan. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan lewat pekerjaan. Bukan untuk mencari uang nomor 1, tapi untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati usahamu. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara disebut adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara adalah milik Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada tujuan Allah.
memilih saudara menjadi imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dikerjakan oleh Allah. Saudara adalah menjadi saksi Kristus, memberitakan Kristus lewat kehidupanmu, lewat pekerjaanmu, lewat keluargamu, lewat sehari-harimu. Engkau memberitakan Kristus kepada banyak orang. Jadi saudara adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Saudara menjadi saksi Tuhan, menjadi terang dan garam dunia lewat perkataanmu, perilakumu, perbuatanmu, caramu menikah, caramu mendidik anak, caramu bekerja. Dalam segala aspek membangun hubungan, engkau mempermuliakan Tuhan. Engkau menjadi terang. Saudara yang saya kasihi, dahulu kita adalah umat yang jauh dari Tuhan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita menjadi umat yang dekat kepada Tuhan. Setiap orang percaya menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia kerja. Ada yang menjadi pegawai, guru, dokter, pengusaha, ASN, karyawan swasta, petani, ibu rumah tangga, bahkan pelayan gereja. Ironisnya banyak orang berpikir bahwa pelayanan hanya terjadi di gereja, sedangkan pekerjaan hanyalah sarana mencari nafkah. Padahal Alkitab justru menunjukkan bahwa tempat kerja adalah salah satu ladang misi terbesar. Jadi pelayanan bukan hanya konteks gereja. Di pekerjaan yang saudara adalah melayani Tuhan. Di keluarga, ibu rumah tangga melayani Tuhan. Sama nilainya. Yang banyak salah itu, banyak orang membedakan dunia rohani dengan dunia sekuler. Seolah-olah tanda kutip rohani itu hanya di gereja. Tidak. Pekerjaan berladang, pekerjaan wira swasta, pekerjaan pegawai itu adalah rohani di hadapan Tuhan. Sama nilai rohaninya dengan di gereja. Di gereja pun belum tentu bekerja rohani. Ada orang ingin tenar, mencari uang, pertengkaran di gereja, belum tentu rohani. Jadi rohani itu adalah bagaimana bekerjamu. Apakah bekerjamu benar, berkualitas? Apakah bekerjamu untuk memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya bekerjamu mempermalukan Tuhan cara kerjamu? Itu yang paling penting. Jadi di hadapan Tuhan itu sama antara kita di gereja, di pekerjaan, di keluarga. Sama-sama rohani. Asal kita mempermuliakan Tuhan, bekerja benar, berkualitas untuk Tuhan. Daniel menjadi saksi di istana Babel. Yusuf menjadi saksi di Mesir. Nehemia menjadi saksi di pemerintahan Persia. Lydia menjadi saksi sebagai pengusaha kain ungu. Paulus membuat kemah sambil memberitakan Injil. Allah tidak hanya memanggil kita ke gereja, tetapi juga mengutus kita ke tempat kerja. Surat 1 Petrus ditulis kepada orang-orang percaya yang hidup sebagai pendatang di tengah dunia Romawi yang penuh penyembahan berhala, korupsi, dan penganiayaan. Mereka minoritas, mereka tidak memiliki kekuasaan politik, tetapi mereka dipanggil untuk memberi pengaruh melalui kehidupan mereka. Menjadi terang kemanapun mereka melangkah. Tulis dalam kolom, saya mau menjadi terang dimanapun berada. Saya mau menjadi terang dimanapun berada. Saudara yang saya kasih, saksi dimulai dari identitas, bukan jabatan. Bangsa yang terpilih, aikton, penos, atau disebut ekleton, genos. Ekleton berasal dari kata eklogomai, artinya dipilih secara sengaja untuk tujuan tertentu. Allah tidak memanggil kita agar nyaman, Allah memilih kita supaya diutus. Semua orang percaya adalah imam, artinya setiap profesi adalah pelayanan. Jadi bayangkan, saudara itu bukan kebetulan dipilih Allah, tapi Allah sengaja memilih saudara, menetapkan saudara. Kalau kita pakai Yohanes 15 ayat 16, Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah, supaya kita berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Allah yang memilih saudara, Allah yang menetapkan saudara menjadi anaknya, menjadi alatnya. Identitas menjadi acuan sebelum bertindak, bukan posisi atau jabatan yang penting. Jadi bukan jabatanmu yang paling penting, tapi sadari, who are you, who am I? Siapakah saya dalam Tuhan?
Siapakah engkau dalam Tuhan? Saya adalah imamat yang rajani, yang melayani Tuhan lewat pekerjaan. Saya adalah yang dikuduskan Tuhan dan hidup dipisahkan dari dunia dan hidup bagi Tuhan. Saya adalah milik Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Identitas sebagai umat perjanjian harus terlihat melalui kesaksian hidup di tempat kerja. Banyak orang kehilangan integritas demi promosi. Mengapa? Karena identitasnya berasal dari jabatan. Jangan buat jabatan menjadi identitas. Identitasmu berasal dari Allah. Maka engkau dikatakan umat perjanjian yang ditebus oleh darahnya yang kudus. Tetapi jika identitas berasal dari Kristus, maka jabatan tidak akan dapat mengubah karakter. Kalau kita membuat identitas karena jabatan, itu salah total. Tapi identitas kita dari Kristus, kita adalah anak-anak yang dikuduskan, anak-anak terang, anak-anak yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Kita menjadi saksi di dalam dunia kerja kita. Yusuf, ia ditetapkan takut akan Tuhan ketika menjadi budak. Ia tetap takut akan Tuhan. Yusuf tetap takut akan Tuhan ketika menjadi budak, ketika menjadi narapidana, menjadi perdana menteri. Jabatannya berubah, karakternya tidak berubah. Karena identitasnya tetap sama dari Allah. Apapun jabatan, apapun situasimu, apapun kerjaan di dunia ini kan bisa naik turun. Harta bisa banyak, bisa tidak. Semuanya bisa berubah. Tapi identitasmu dalam Kristus tidak bisa diubah. Saudara adalah umat kepunyaan Allah. Imamat yang rajani. Umat yang kudus. Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bekerjalah untuk Tuhan, maka upahmu dari Tuhan. Kalau engkau bekerja untuk pemerintah, upahmu dari pemerintah. Lebih besar lagi. Kalau engkau bekerja untuk Tuhan, upahmu dari Tuhan. Berkatmu Tuhan berikan bukan hanya materi. Hidup sehat, rukun damai, semangat, sukacita. Itu berkat non materi. Tapi lebih daripada itu Tuhan kasih kepadamu. Efesus 2:10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sudah memilih engkau sebelum engkau lahir. Sejak dalam kandungan ibumu, bapak ibu sudah dipilih untuk melakukan pekerjaan baik. Sudah Tuhan persiapkan. Hiduplah dalam jalan Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Upahmu dari Tuhan. Bekerjalah dengan segenap hati. Urus keluargamu dengan segenap hati. Urus keluargamu dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur diingatkan bahwa kami adalah punya identitas di dalam Kristus, anak-anak Allah, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk melakukan pekerjaan yang besar, menyaksikan kasih Kristus lewat hidup kami, sehingga kami menyadari bahwa kami adalah pelayan Tuhan, baik di rumah, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kami berada. Kami jadi terang, kami jadi garam dunia. Kami mau bekerja dengan segenap hati, kami memuliakan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kanan, letakkan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, hambamu berdoa dari tempat ini, segala sakit penyakitmu diangkat, sakit penyakitmu disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya, saat engkau menaruhkan tangan kananmu, ada kuasa Tuhan yang turun menyembuhkan engkau. Semakin hari makin sehat, makin pulih, makin sembuh. Walaupun masih sakit, katakan aku sehat, aku kuat, aku sembuh, aku bisa kembali kerja. Bisa kembali kumpul dengan keluarga. Perkatakan imanmu. Berkati obat-obat yang dimakan. Berkati tenaga medis yang mereka kunjungi. Hamba juga berdoa bagi mereka yang masalah keluarga yang tidak akur.
suami istri yang tidak rukun damai, anak-anak yang belum bertobat. Hamba-Mu berdoa Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan. Hamba-Mu berdoa juga bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, keuangan, ekonomi. Mereka yang ingin mendapat keturunan, ada anak yang ingin mendapat pasangan, ingin mendapat pekerjaan, ingin menjual rumah, menjual tanah, apapun yang mereka tulis di kolom YouTube ini. Hamba-Mu berdoa, urapilah Tuhan, jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami. Kami percaya diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan buat pekerjaan tanganmu berhasil dan beruntung. Disertai setiap langkah kakimu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu belum subscribe, subscribe-lah dan bagilah link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagi link ini, Bapak Ibu terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Gunakanlah HP-mu untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Allah dengan membagikan link ini. Bapak Ibu yang ingin konseling di 0811 63 7347, sangat terbatas waktuku, hanya di chat saja, jangan di call. Saya berjuang untuk membalasnya. Terima kasih buat kebaikan Bapak Ibu yang sudah memberikan berkat taburan terhadap hamba-hamba Tuhan dan mendukung pelayanan gereja di nomor rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati dan mengembalikan berlipat kali ganda. Dan Bapak Ibu ada pengumuman yang terbaru bahwa setiap hari Senin jam 19 WIB, setiap hari Senin jam 19 WIB kami melakukan ada yang namanya webinar tentang keluarga. Kami membahas bagaimana menghadapi pasangan toksik, bagaimana menghadapi masalah rumah tangga, bagaimana membangun komunikasi, koneksi dan relasi, merawat jiwa. Kami membawanya ini di dalam webinar jam 19 waktu Indonesia Barat, jam 7 malam setiap hari Senin. Dan linknya boleh Bapak Ibu minta melalui WA saya ini. Saya akan kasih linknya sehingga Bapak Ibu bisa mengikutinya dan bisa dipandu bagaimana membangun pernikahan, membangun keluarga. Dan kami juga ada kabar baik, membangun launching, membuka sekolah keluarga. Sekolah keluarga ini ada 3 modul, modul 1, modul 2, modul 3. Bagaimana memulihkan jiwa dalam pernikahan, menyehatkan jiwa, bagaimana terkoneksi dan relasi, membangun komunikasi. Dalam setiap modul ini ada 4 kali pertemuan. Bapak Ibu yang rindu silakan hubungi saya di 0811 63 73 47. Ada online kelas, ada onsite kelas. Dan tanggal 7 bulan 8 ini kami akan launching. Dan tanggal 5 bulan 9 kami akan memulai kelas. Di dalam kelas itu hanya 20 siswa yang kami bisa tangani. 20 peserta. Kami harap Bapak Ibu salah satunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.